Nah, sahabat semua, ada cerita yang sangat spektakuler di sini, yaitu tentang perjuangan dari pemilik rumah tersebut ya. Iya, Ceritanya gimana, Bang? Cerita dari kepahlawanan penghuni rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya daripada cicitnya mbah saya namanya Haji Makbul, itu pejuang melawan Belanda. Dia pejuang sampai matinya aja di tangan Belanda. Oh gitu. Iya. Konon ceritanya kakek bapak saya dan kakek saya itu kepada beliau itu meriwayatkan dia ditangkap Belanda sekitar tahun 1948. Saat itu dibawa ke antara dari sini sekitar 5 kilo desa Losari Cirebon. Losari Cirebon. Itu di situ dipersiapkan untuk pejuang-pejuang yang melawan Belanda yang membangkang. Itu akhirnya mbah saya ditembak di situ. Oh, ditembaknya di sana. Di sana menyergap rumahnya Kiai Makbul. Itu ke sini dan akhirnya Kiai Haji Makbul menyerahkan diri untuk dieksekusi, silakan kayak gitu. Gitu, pasrah gitu ya. Ya pasrah karena udah capek melawan Belanda perjuangannya ya. Nah, dari situ ditangkap, dibawa ke dari sini 5 km. Dari rumah ini 5 km. Tangsi itu ya, berarti markas Belanda ya, gitu ya. Markas Belandanya, tapi itu wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat karena gitu. kita di sini perbatasan ya. Ya. Nah, dari situ dia ditembak, dilucuti, ditembak, langsung menyerahkan diri dan ditembak, meninggal, akhirnya dimakamkan di sana tidak selayaknya orang Muslim. Sampai dikubur, jasadnya selama 40-50 hari dijagain sama Belanda untuk tidak menimbulkan kerumunan massa. Setelah 40 hari jasadnya sama keluarga diminta untuk dimakamkan di tempat yang umum. Padahal itu ada luka tembak, itu tidak sedikit pun bau busuk dan atau misalkan baunya membusuk tidak. Itu malah harum baunya ya. Termasuk sebagai pejuang yang hafal Al-Quran juga. Hafiz Quran sahabat semua. Jadi Kiai Makbul ini beliau itu ditangkap Belanda di rumah ini, kemudian dibawa ke Tangsi gitu ya, Bang. Tangsi Belanda di Tangsi daerah Belanda. 5 kilo dari sini, Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, di sana beliau itu ditembak, dimakamkan di satu lubang gitu ya. Satu lubang. Kemudian 40 harinya keluarga beserta masyarakat yang di sini menggali lubang tersebut, namun jasad beliau berbau wangi gitu ya. Nah, subhanallah sahabat semua, ini adalah cerita yang menarik ya. Beliau Kiai Makbul ya, yang rumah Makbul ya, yang rumahnya ada di sana, dan ini adalah rumah dari anak beliau ya. Bangunan-bangunan Belanda ini ternyata mengisahkan penderitaan dari pejuang-pejuang Indonesia yang ada di tanah Jawa ini sahabat semua. Dan kemudian Kiai Makbul itu dipindahkan ke makam mana, Bang? Ke makam di ini, pemakaman umum Angka Wijaya di dekat daerah kami. Oh gitu sahabat semua. Jadi kemudian Kiai Makbul ini dipindahkan dari lokasi penembakan, diangkat jenazahnya yang berbau wangi, kemudian dipindah ke kompleks makam Angka Wijaya ya, di makam umum gitu. Semoga masyarakat di Indonesia ya, terutama yang lihat video ini, bisa mengevaluasi dan untuk pembelajaran diri bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya gitu, Bang Dania. Sahabat semua, kita akan melihat rumah Belanda ini yang pernah ditempati oleh Kiai Makbul dan putra beliau. Nah, itu adalah rumah Belanda ya sahabat semua. Dan arsitektur dari bangunan ini masih asli semua. Kemungkinan bangunan ini gaya Eropa, dibikin sekitar tahun 1910. Dan ornamennya masih sangat bagus dan kental dengan aura-aura Eropa gitu ya. Dan di sini masih ada jendela-jendela yang bentuknya adalah bulat seperti ini. Ini adalah kamar ya, kemudian di atas itu juga kamar dan ruangan-ruangan yang lain. Kita akan memutari dulu dari sebelah sini di ornamen-ornamen yang sangat unik ini sahabat semua. Dan di belakang dari bangunan ini masih ada jendela-jendela masa lalu, jendela zaman kolonial Belanda seperti ini. Namun di sini rumah masih ditempatin ya. Jadi rumah ini ada AC-nya karena rumah ini masih ditempatin. Dan di sini yang menarik adalah parkirannya. Di sini ada parkiran mobil zaman dulu ya, modelnya seperti ini. Kemudian halamannya sangat luas sekali di sebelah sana.
ini dulu tempat bermain noni-noni dan sinyo-sinyo sahabat semua. Namun sekarang sudah padat dengan perkampungan penduduk karena di sini banyak sekali rumah Belanda pembangunan antara 1910 sampai dengan 1930-an. Dan kita melihat di sini ornamennya sudah ada yang ditambahin, yaitu jendela ya. Ini jendelanya masih asli sebenarnya, namun ditambahin aja, ini temboknya mungkin udah hancur jadi ditambahin. Tapi jendela tiang-tiang ini masih asli semua ya. Dan ini pintunya juga masih asli. Wah, keren ini ya. Pintunya jati ini loh. Masih asli semua. Kacanya juga kemungkinan kaca udah diganti ya. Dan ini seperti kayak apa ya? Kayak teraso-teraso gitu ya. Ada bling-blingnya juga ini. Keren ya. Masih lengkap dan ornamennya juga masih utuh sekali seperti ini. Lekukan-lekukannya juga dominan utuh gitu ya. Kemudian kita lihat ke depan sana, sangat bagus ini bangunannya. Ada angin-anginnya juga itu di atas. Angin-anginnya juga masih asli. Dan ini ruang atas ya. Jadi di atas itu ada jendela. Jendelanya juga jendela ini masih masa lalu ya. Masih era-era kolonial Belanda. Kemudian angin-angin ini angin-angin ruang tamu dan bentuknya adalah bulat. Bulat seperti ini. Dan banyak sekali jendela-jendela yang mengelilingi dari ruang tamu ini. Keren sahabat semua. Ini kita tadi memutar ya dari sebelah timur sana, kemudian kita nanti akan ke barat. Karena di samping dari rumah Belanda ini juga ada rumah Belanda lagi. Pembangunannya juga lebih tua yang ini ya. Lebih tua yang ini ya, Bang Gani, pembangunannya. Betul. Sekitar tahun berapa ini? Di bawah 1910 kayaknya. 18 sekian. 18 sekian. Iya. Oh, ini adalah rumah Belanda tahun 1800 sekian ya, kemungkinan 1890-an. Kalau ini 1910-an sahabat semua. Keren ya. Dan itu ada ruang atas di tingkat 2 ya. Jadi ornamennya juga masih utuh semua. Dan itu pagar ya, pagar ini adalah juga pagar-pagar dari zaman kolonial juga, belum diganti. Masih utuh semua dan masih kuat, kokoh ini sahabat semua. Kemudian di depan sini ada teras. Ini juga masih asli ya, tapi keramiknya sudah diganti karena ya pembangunan sekarang ini keramiknya. Dan sangat besar, terasnya juga sedang ya segini. Nah, ini terasnya ke sana. Dan ini pintu di samping ya, mungkin nyambung ya pintunya ya. Assalamualaikum. Tapi ini orangnya lagi pergi ya sahabat semua, jadi kita nggak bisa masuk. Nanti next time deh kita akan melihat ke dalam sana seperti apa ruangan-ruangannya, karena saya tertarik sekali. Bangunan ini tingkat 2 dan kemungkinan masih jarang ya di tahun-tahun segitu. Dan ini kisi-kisi bingkai dari jendelanya juga masih sangat utuh. Kemudian angin-anginnya juga masih ada ya, utuh ya. Dan sahabat semua, ini lantainya masih aslinya. Kemudian keramik mah udah zaman sekarang. Dan ini kisi-kisi di sebelah barat juga masih utuh semua. Jendelanya juga utuh, khas sekali ya, khas kolonial. Dan di sini dahulu kala kemungkinan ada tanaman-tanaman kecil ya yang ditaruh di sini. Kemudian memutar ke sini. Dan belakangnya kita lihat ke sana ya, coba ya. Karena unik ini sahabat semua, antik sekali bangunan Belanda ini sampai ke belakang sana. Dan ini kisi-kisi pintunya juga masih pintu-pintu Eropa ya. Dan angin-angin yang di belakang ini angin-angin masih zaman-zaman kolonial juga ya, beda dengan yang di depan. Karena yang di depan itu lebih ada apa, kayak gentengnya gitu ya, kayak ada yang naungi gitu loh, seperti ini. Beda sekali kan ini dengan yang ada di sini, karena lebih akan indah yang di atas daripada yang di belakang, karena orang kan akan lihatnya dari depan gitu. Dan kisi-kisi jendelanya juga masih asli. Kemudian ini seperti teraso-teraso gitu ya namanya ya. Ini kayak ada pecahan-pecahan gitu untuk variasi pecahan-pecahan beling ya ini. Kemudian ini pintunya juga masih asli, ini pintu-pintu zaman dulu ya, jati ini sahabat semua. Ini kita dari samping ya melihat bangunan ini sangat indah dan menakjubkan. Kemudian di belakang sana juga ada bangunan Belanda lagi. Dan ini juga sama pembangunannya ya, full teraso ini sahabat semua, banyak sekali. Dan di belakang sana ada
kamar mandi tempo dulu ya. Ini nyambung ini pintunya sampai ke belakang sini, kemudian angin-anginnya juga beda dengan yang di depan dan di tengah ya. Ini nyambung sahabat semua rumahnya sampai ke belakang sini, dan itu adalah kamar mandi ya. Kamar mandinya dulu seperti itu, terpisah dari bangunan utama. Namun nggak tahu ya, di dalamnya ini ada kamar mandi lagi karena kita nggak bisa masuk. Penghuninya lagi pergi keluar kota sahabat semua. Indah sekali bangunan Belanda ini. Dan di samping dari bangunan Belanda pembuatan tahun 1910 ini ada bangunan yang tadi Bang Gani ngomong, ini adalah bangunan tahun 1800-an. Bangunannya kita lihat dari samping dulu. Seperti ini. Pintunya kayak nyelempet gitu ya. Di sini pintunya nyelempet gitu ya. Namun ini masih asli juga lantainya. Ini lantai-lantai asli sahabat semua. Nah, ini seperti ini sahabat semua. Dan kisi-kisi jendelanya juga masih asli semua seperti ini ya. Dan ini sangat antik sekali sahabat semua. Lekukan-lekukan di bawah dari jendela ini, kisi-kisi jendelanya juga kisi-kisi jendela yang masih asli dari bangunan kolonial. Kemudian ini ada hiasan batu-batu di bawah dari jendela. Dan ini masih asli Bang. Ini bawahnya masih asli. Ini kemungkinan ya tambahan mungkin ya, ini ya tambahan aja. Dan pintunya nyelempet gitu ya, kayak gini ya. Di sebelah tengah, kemudian di samping ini juga pintunya sangat bagus. Pembangunan ini memang pembangunan tahun-tahun segitu ya, antara 1890-an. Dan ini tehelnya juga masih asli. Usianya coba berapa sahabat semua? 150-an tahun ya ini ya. Dan ke depan sini kita melihat bangunan ini seperti apa coba ya. Nah, ini bangunannya kayak gaya-gaya Eropa klasik ini sahabat semua. Dan berbeda sekali dengan yang ada di sebelah sini, walaupun sama bangunan Belanda, namun beda tahun aja ya. Jadi seperti ini bangunan yang ada di samping, kemudian ini adalah bangunan rumah yang ada di samping dari 1910. Dan kita lihat di sini kamarnya juga gede ya, memutar seperti ini, bentuknya juga melingkar ya, bulat gitu ya, keren ini. Sampai di sebelah sana bulat memutar. Wow. Dan di depannya ini ada hiasan-hiasan ya. Hiasan-hiasan ini kemungkinan ya hiasan-hiasan lama ini sahabat semua. Nah, ini masih bangunan kolonial juga, yang lantainya juga kolonial seperti ini. Ini masih lantai-lantai asli. Nah, keren sahabat semua. Kita nggak usah masuk ya, kita lihat dari sini aja, karena ini ke belakang sana panjang sekali rumahnya sahabat semua. Dan seperti inilah bangunan kolonial di tahun 1890-an, kira-kira seperti itu. Di samping dari bangunan Belanda tahun 1910-an yang ada di samping dari bangunan ini. Ada tulisan Arabnya di atas itu. Padahal ini adalah bangunan rumah Belanda sekitar tahun 1890-an. Ada tulisan Arab di sini dan ada ornamen-ornamen yang mengelilingi dari tulisan Arab tersebut ya. Bagus banget ya. Ini antik ini, jarang-jarang ada rumah seperti ini. Nah, sangat asli sekali bangunan Belanda di belakang saya ini ya. Rumah ini masih ditempatin ya, masih ada yang tinggal di rumah ini, namun beliau lagi pergi keluar kota, jadi kita nggak bisa review ke dalam dari rumah ini. Dan di samping dari rumah pembangunan Belanda 1910 ini ada rumah yang sangat tua yang kita tadi lihat itu tehelnya atau ubinya masih bangunan-bangunan Belanda kolonial 1890-an. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.